Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Flow Tutorial. Materi pembahasan kita kali ini adalah bagaimana caranya kita membuat amplop otomatis seperti ini, teman-teman. Yang namanya dia bisa berganti-ganti sendiri sesuai dengan daftar nama yang akan kita kirimi surat. Dan kita bisa ngeprint satu persatu atau kita bisa mengeprint secara keseluruhan seperti ini. Misalkan contoh seperti ini. Nah, coba saya perkecil. Nah, seperti ini. Ini adalah sesuai nama yang ada di sini. Kita bisa mengeprintnya tanpa menginput nama satu persatu. Oke, menarik bukan? Bagaimana caranya untuk membuat seperti ini? Langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, untuk bahan-bahan yang disiapkan tentunya yang pertama adalah amplop surat itu sendiri seperti ini, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah data penerima surat. Nah, untuk data penerima surat ini teman-teman membuatnya dengan Excel ya, Microsoft Excel. Sederhana saja. Yang kita butuhkan biasanya itu nomor, ini supaya kita tidak bingung. Kemudian nama lengkap, ini yang paling penting. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi part selanjutnya itu adalah tempat ya, atau dengan kebutuhan yang lain. Misalkan teman-teman mau menambahkan penomoran supaya otomatis dan lain sebagainya, itu terserah saja ya. Tapi pada intinya yang paling penting adalah nama penerimanya ya. Oke, fix sampai di sini udah dulu untuk data penerimanya. Kita tutup aja nggak apa-apa. Yang kedua adalah masalah surat seperti ini ya. Kita bikin aja cara membuat amplop seperti ini. Caranya kita buka dokumen baru. Oke. Di sini teman-teman kita langsung masuk saja ke mailing ya, cepat saja ya supaya tidak terlalu lama videonya. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ada Start Mail Merge. Kita klik aja. Teman-teman di sini ada tulisan envelopes. Kita akan membuat amplop ya. Kita klik aja envelope. Nah, teman-teman akan muncul seperti ini, pop up seperti ini. Ini adalah ukuran untuk envelope-nya atau amplopnya ya. Nah, kalau teman-teman klik di bagian sini, amplop size, ini banyak sekali ukurannya. Nah, saran saya, teman-teman, kan biasanya kita punya seperti ini nih, amplop ya, putih seperti ini. Teman-teman ukur dulu di sini panjang sama lebarnya itu berapa gitu ya. Pakai mistar penggaris. Kemudian teman-teman lihat di bagian sini ada nggak yang ukurannya sama dalam satuan milimeter gitu. Kalau misalkan ukurannya ada yang sama, ya udah pakai aja. Tapi kalau misalkan nggak ada, teman-teman pakai custom size ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengukur untuk width-nya itu lebarnya. Misalkan lebarnya berapa mili gitu, terus ini satuannya senti ya. Height-nya itu tingginya berapa senti gitu ya. Teman-teman bisa diukur sendiri saja. Nah, di sini saya kasih contoh, misalkan ukuran amplop saya itu yang ini aja deh. Nah, seperti ini ya. Teman-teman menggunakan ukuran. Kemudian untuk printingnya itu fit metodenya itu maksudnya posisi ngeprintnya itu mau di tengah-tengah print atau di pinggir kanan atau di pinggir kiri. Ini kalau saran saya sih di sebelah pinggir aja ya, boleh kanan boleh kiri gitu. Saya di sebelah kanan ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke envelope, kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, kalau kita klik, nah di sini ada kotak-kotak ini. Kita klik aja kotaknya seperti ini, kemudian kita tekan backspace pada keyboard biar hilang ya, biar bersih semuanya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke menu home. Di sini kita sudah mulai akan menulis tentang kepala suratnya atau kepala amplopnya di sini untuk tulisan kopnya. Dan kalau saya lihat di sini ini yang saya bikin seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung masukkan aja di sini, udah saya copy. Pokoknya bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa mengetiknya sendiri seperti ini ya. Posisinya. Nah, dari sini kita bisa mulai mengganti fontnya. Saya pengen ini menggunakan font misalkan yang ini Bookman All Style. Teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kemudian di bagian yang ini Seminar Pemuda ini saya pengen dia tuh ukurannya agak besar sedikit ya. Mungkin ya 16 gitu. Kemudian saya bold. Kemudian bagian pelaksana panitia pelaksana kegiatan ini saya buat menjadi kira-kira 14 lah. Kemudian saya bold. Kemudian yang Karang Taruna ini saya buat menjadi
14 juga. Oke, bold. Kemudian bagian yang bawah ini, untuk yang ini saya buat dia menjadi italic, agak miring tulisannya ya. Oke, kemudian kita akan membuat garis bawahnya ya teman-teman. Nah, cara membuat garis bawahnya itu garis yang di sini nih. Itu paling mudah adalah kita blok dulu seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke page layout. Kemudian teman-teman masuk ke menu page border ya. Kita klik. Kalau sudah, teman-teman pindah ke bagian yang bordernya saja. Ini bagian border. Kalau sudah, kita pilih garisnya di sini. Saya mau memilih yang kira-kira yang ini aja nih. Oke. Nah, lihat bagian sebelah kanan ini ada previewnya. Kita klik bagian yang tidak kita inginkan supaya hilang. Seperti ini. Tinggal garis yang di bagian bawah. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, otomatis dia akan membentuk garis seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini sudah. Tinggal kita memasukkan bagian logonya. Caranya seperti apa? Kita klik di sembarang boleh. Kemudian masuk ke insert. Kemudian masuk ke picture. Saya sudah menyiapkan sebuah logo dari pemuda marah-marah. Kita insert seperti ini. Tentunya gambarnya masih berantakan ya. Kita kecilkan dulu seperti ini. Nah, ini kan masih berantakan. Kita klik kanan saja teman-teman. Kemudian teman-teman lari ke menu wrap text. Teman-teman bisa memilih menu yang behind text atau in front text, sama saja, supaya bisa digeser-geser seperti ini. Kemudian kita kecilkan lagi, kita sesuaikan untuk ukurannya. Kira-kira biar enak aja dilihat seperti ini. Oke, kalau sudah untuk masalah untuk kepala suratnya dan logonya sudah. Coba kalau kita lihat di print preview kurang lebihnya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal membuat yang bagian ini teman-teman. Bagian nomor, lampiran, perihal, sama kotak untuk peserta undangannya gitu ya, atau orang yang dituju. Seperti itu. Kita membuat nomor dulu ini. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke sini, ke insert. Kita akan menggunakan fitur dari shape yang ada text boxnya, yang ini. Atau teman-teman bisa juga pakai yang ini nih, langsung nih. Pakai yang ini nih juga bisa nih. Nah, ini juga bisa. Kemudian draw text juga bisa. Oke, sama saja. Kita buat kotak, klik kiri, tahan, kemudian seperti ini. Nah, di sini kita akan memberi nomor. Misalkan di sini nomor ya. Kemudian di bawahnya saya pengen ada tadi apa ya, lupa saya. Mana teman-teman? Nomor lampiran perihal ya. Nomor di sini ada lampiran. Ya, oke, kita ketik. Terus di bawahnya ada perihal gitu ya, perihal. Nah, karena jaraknya terlalu jauh, kita blok semua. Kemudian kita masuk ke home, kita atur spasinya di sini. Kita klik menjadi satu aja ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kotaknya kita sesuaikan seperti ini kurang lebihnya. Kemudian teman-teman bisa membuat titik 2. Kita blok seperti ini. Kemudian perhatikan di bagian atas teman-teman, arahkan kursor bagian atas, kita klik saja di sini. Nah, agar membentuk ini nih, garis ini nih. Supaya ketika kita tab nanti untuk membuat titik 2 itu tidak menceng ya. Nah, seperti ini, kita buat titik 2 di sini. Terus di bawahnya pun kita buat titik 2. Nah, kan dia sejajar dengan yang di atas. Kemudian sama saja titik 2. Nah, fungsi dari titik yang di atas ini untuk stopper gitu ya, semacamnya ya. Stopper. Oke, di sini untuk penomorannya, biar saya cepat ngetiknya, saya blok aja bagian ini. Saya copy, kemudian saya masukkan ke bagian nomor seperti ini. Ini terlalu panjang, kita lebarkan saja bagian kotaknya seperti ini. Nah, biar dia menyesuaikan lampirannya, saya ketik di sini satu lampiran gitu ya. Kemudian untuk perihalnya adalah undangan kepemudaan. Nah, kalau terlalu tulisannya seperti ini, kita lebarkan saja seperti ini. Nah, oke, sudah. Ini kan masih ada kotaknya ya. Cara buangnya gampang, kita klik bagian ini. Kemudian teman-teman masuk ke format, kemudian masuk ke save outline. Kalau sudah no outline, otomatis dia hilang untuk kotak-kotaknya ya.
Terus yang kedua kita akan membuat di bagian yang ini teman-teman. Untuk kepada peserta undangannya siapa gitu ya. Di sini kita buat caranya bagaimana. Kita menggunakan menu insert. Oke, kemudian kita menggunakan fitur shape, kita klik. Kemudian kita memilih rectangle yang mana saja bebas sesuai keinginan. Kalau saya pengennya yang agak oval-oval gitu ya. Kita klik di sini, kita buat seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kita tahan, kemudian kita lepaskan. Nah, ini masih berwarna ya, otomatis dia masuk ke menu format. Kemudian untuk menghilangkan warnanya kita masuk ke ini shape fill gitu. Kita menggunakan warna putih. Oke. Kemudian outline-nya kita gunakan warna hitam. Nah, agar ini menjadi hitam putih ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik kanan bagian ini, kotak ini, rectangle ini, kemudian teman-teman tambahkan add text. Oke. Nah, add text posisinya seperti ini di tengah. Kita tulis. Kalau misalkan kita ketik kok nggak muncul tulisannya, itu teman-teman, ini tulisannya itu masih warna putih teman-teman. Ini sebenarnya ada tulisannya nih, masih warna putih nih. Caranya bagaimana teman-teman? Bisa diblok atau dihapus saja. Kemudian teman-teman masuk ke format, kemudian masuk ke text fill. Text fill ini kita gunakan yang warna hitam. Maka di sini ketika kita ketik kepada, tulisannya udah warna hitam dia. Oke. Kepada yang terhormat gitu ya. Nah, nanti ini nama penerima ya, nama penerima surat ya, penerima surat di sini. Kemudian, nah nanti ini kita buat otomatisnya, kita tulis dulu nggak apa-apa seperti itu. Kemudian di tempat gitu ya, tempatnya mana nggak kelihatan, di tempat, lanjut lagi tempat seperti ini. Karena masih di tengah, kita blok semuanya. Kemudian masuk ke home, kemudian kita ratakan kiri seperti ini. Karena dia jaraknya masih terlalu jauh, kita atur lagi bagian mana tadi? Bagian ininya, spasinya kita buat satu saja seperti ini. Oke, untuk ukurannya kita sesuaikan. Nah, misalkan seperti ini, seperti ini. Ini mungkin terlalu lebar, nanti untuk penerimanya segini saja. Kemudian kita atur kira-kira di sini. Oke, untuk sampai di sini sebenarnya untuk amplopnya itu udah selesai ya teman-teman. Tinggal kita membuat supaya nama penerima ini menjadi otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu menginputnya satu persatu. Caranya bagaimana? Caranya adalah tentunya kita sudah menyiapkan yang tadi ya. Ini saya close saja. Kita menyiapkan penerima surat menggunakan Excel gitu ya. Data penerima surat menggunakan Excel. Oke, di sini saya sudah punya ada 30 penerima surat ya teman-teman. Nah, teman-teman cukup menggunakan metode seperti ini saja, nomor, nama lengkap, terus di sini kalau ada tambahan misalkan lokasi dan lain sebagainya, cukup seperti ini saja. Jangan dikasih judul di bagian atasnya gitu ya. Nanti itu akan bikin kita menjadi ribet. Oke. Kita save misalkan seperti ini datanya, kita close saja tidak masalah. Yang penting teman-teman tahu menyimpannya di sebelah mana ya. Oke, kita masuk ke suratnya. Kita buat supaya penerimanya itu adalah secara otomatis supaya kita nggak ribet. Langkah yang pertama ya teman-teman, ini kita buka ini, kemudian masuk ke mailing ya, bukan maling ya, mailing. Kita klik. Kemudian teman-teman lihat, perhatikan di sini ada start mail merge. Kita klik. Kemudian di bawahnya persis itu ada tulisan letters. Kita klik letters. Oke. Ini adalah formatnya letters. Nah, kemudian menu di sampingnya ini aktif ya, select reception. Select reception itu kita memilih atau kita klik saja langsung seperti ini. Kita memilih use existing list. Nah, di sini kita mencari di mana tadi kita menyimpan data penerima, data orang penerimanya. Nah, di desktop saya menyimpannya penerima surat. Nah, seperti ini. Oke, kita klik open. Nah, nanti muncul nih data orang ini tergantung dari judul ininya teman-teman. Tadi mana ya Excelnya? Coba.
Ini teman-teman biar paham nih. Penerima surat mana yang tadi? Nah, ini tergantung dari ini nih, data sheetnya nih. Ini kan data orang nih yang bagian bawah sendiri, teman-teman. Ya, data orang, dia tuh akan muncul di sini nanti. Nah, di sini nih ketika kita select recipient ya, data orang. Kalau sudah kita klik OK. Oke. Nah, maka fitur-fitur yang di sini pun aktif, teman-teman. Oke, kalau sudah kita blok bagian ini penerima surat. Oke, kita blok bagian penerima surat. Kalau sudah, kita masuk ke mailing lagi, tadi masih mailing, kemudian insert margin field. Kita klik. Nah, di sini muncul nih nomor, nama lengkap. Ini diambil dari bagian atas tadi, nomor dan nama lengkap. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi mana tadi? Kita blok penerima surat, insert margin field, kemudian nama lengkap. Oke. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kalau misalkan kurang rapi, kita enter aja seperti ini. Jadi dia formatnya dia akan otomatis menjadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita masuk ke mailing lagi, teman-teman. Kita gunakan preview result. Kita klik, maka namanya akan berubah ya menjadi Akila Putri. Akila Saputri. Oke. Ini coba saya perkecil di sini. Nah, ini. Oke. Mudah-mudahan bisa dilihat ya di sini. Menjadi Akila Saputri. Kalau kita lihat nih di sini. Nah, teman-teman biar nggak bingung ya. Di sini nih. Di mailing kemudian ada gambar icon panah segitiga seperti ini. Kalau kita next, dia akan berubah menjadi Alex Hadinar. Terus urutan ketiga menjadi Ana Mustika, kemudian Andriani Nur. Apakah ini datanya sesuai? Ini datanya sesuai, teman-teman, sesuai dengan Microsoft Excel atau data penerima ya. Misalkan nih, kita lihat, kita next, nomor 5 nih, urutan nomor 5. Namanya adalah Anindita Mawar. Nomor 5 apakah Anindita Mawar? Oh ya, ini benar. Anindita Mawar. Oke, kita kembali di sini, misalkan nomor, kita mau ngecek nih nomor 15. Kita enter. Hermawan Tanu, nomor 15, Hermawan Tanu. Oh ya benar, Hermawan Tanu. Jadi dia akan mengisi secara otomatis sesuai data yang ada di sini. Kalau di sini ada 300 orang, berarti ya 300 orang ini akan terbaca semua gitu ya, teman-teman. Kita masuk ke suratnya secara otomatis, kita pelajari lebih mendetail untuk fitur-fitur yang ada ya. Oke, di sini kan teman-teman bisa nih menerapkan, misalkan pengen ngeprint yang ke-30, maka dia merubah menjadi Zainal Arifin. Kemudian gimana caranya supaya kita bisa mengeprint secara bersamaan 30 orang itu ya. Oke, caranya bagaimana? Teman-teman lihat, perhatikan di sini ada finish and merge. Kita klik. Ada yang namanya edit individual document. Oke, kita klik saja. Nah, di sini ada pilihan all yang artinya semuanya. Kalau current record itu berarti yang sedang ditampilkan ini. Kalau from to berarti misalkan dari peserta nomor 5 sampai 10 misalkan seperti itu. Nah, kita klik yang all aja supaya 30-nya itu muncul semua. Kita klik OK. Nah, di sini udah muncul semua. Kita coba perkecil. Nah, di sini ada 30. Oh, terlalu kecil. Sebentar. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Di sini ada 30 amplop yang sudah siap cetak sesuai dengan nama yang terdaftar di Microsoft. Terdaftar di Microsoft Excel gitu ya. Terdaftar di Microsoft Excel. Nah, yang paling bawah sendiri coba lihat Zainal Arifin ya. Apakah di Microsoft Excel-nya pun sama Zainal Arifin? Kita coba lihat. Oh ya, sama, nomor 30 Zainal Arifin. Oke. Kemudian coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa langsung mencetaknya semua secara keseluruhan. Gimana? Keren nggak? Keren dong. Jadi kita bisa mencetaknya, atau kita bisa mencetaknya satu persatu. Ini kita close saja. Kita masuk ke sini. Kita bisa mencetaknya satu persatu pun sama aja, teman-teman ya. Print dokumen langsung, misalkan Zainal Arifin gitu. Misalkan current record gitu kita pilih. Ya udah, kita cuma bisa mencetak ini saja.
Nah, di sini muncul untuk settingan dari printernya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa menjelaskan, akan saya jelaskan ya. Seperti itu ya. Jangan lupa ini di-share juga supaya teman-teman yang lain juga bekerjanya lebih mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.